National branding itu cuma menjual Indonesia, tapi tidak akan berdampak terhadap pariwisata. Indonesia is too big. Too big, Dia ya. harus diturunkan menjadi destination branding. Destination ya, langsung ya. Destination itu apa yang kita mau targetkan? Nomor satu. Nomor dua, begitu tahu destination, itu harus dilakukan market mapping. Market mapping ya. Ya, market mapping itu tujuannya adalah kan kita ujungnya pariwisata itu jual produk. Contoh misalnya, ini Malaysia. Ya, ini travel agent Malaysia. Ini produk yang ada di travel agent Malaysia ini kan banyak. Ya, ada yang namanya Eropa Fantasi, misalkan. Ya, ada yang namanya itu American Wonderful, misalnya. Ada juga di sini ya kan Raja Ampat. Ujung-ujungnya ketika orang datang ke travel agent, kan dia tanya nih, ini produk yang ada nih, dia tanya, kalau ke Raja Ampat 5 hari 4 malam, cost produknya berapa? Saya bayar berapa untuk bisa 5 hari 4 malam? Ini paling sedikit 30 juta. Terus dia tanya, kalau saya ke Eropa 2 minggu, berapa produknya? 20 juta. Kalau saya ke Amerika 25 juta, kira-kira orang pilih mana? Eropa Amerika. Makanya pemerintah harus melakukan mapping. Kalau kita jual ke Malaysia, produk itu Padang, Jakarta, Bandung. Berapa ke Padang? 4 hari, 3 malam, kosnya berapa? 5 juta perak. Produknya kompetitif dilawankan dengan Eropa, dengan ini ya kan. Jakarta berapa? Ya kan Jakarta 6 juta perak. Bandung berapa? 5 juta perak. Nah, artinya setelah dia tahu destination, dia harus membuat mapping pasarnya ada di mana supaya produknya kompetitif. Makanya aneh kalau misalkan contoh sekarang nih, yang aneh itu adalah Pemda Sumbar. Udah tahu dia Padang di sini, dia harusnya jualannya kan di sini, sehingga produknya jadi murah. Yang dijual itu Malaysia, Singapura, misalkan Thailand, ya kan? Ini jualnya ke Eropa di sini. Produk kos orang dari Eropa ke Padang, berapa kos yang dia keluarin? Dia terbang dulu ke hubnya, terbang lagi ke Jakarta, terbang lagi ke Padang. Nggak ada yang connect. Nggak ada connect flight-nya. Ini kan kekeliruan. Nah ini, karena memang tadi orang ngomong pariwisata nggak ngerti pariwisata. Ini contoh ya Mas. Yang ketiga, persoalan pariwisata di Indonesia itu adalah tadi destination development. Destination development. Ini Destination Management Organization lah, ya. Ini istilahnya kalau di dalam pariwisata itu DMO. Selama destinasi pariwisata dimiliki oleh pemerintah, ini tidak akan pernah bisa jalan. Contoh misalnya Pemda punya satu resort, untuk ganti bolam satu aja dia bisa bikin berita acara, ajuin budget, ajuin ini, itu 6 bulan. Ini 6 bulan ganti bolam satu. Makanya ini destination management organization ini pemerintah harus bikin namanya PPP. Nah, Padang ini yang Sumatera Barat ini yang kita dorong harus ada public private partnership. PPP ya. Sehingga pengelolaan destinasi itu harus diserahkan kepada swasta. Sehingga apa? Swasta kan dia bermotif bisnis. Ya, pemerintah cukup bekerja sama sehingga kualitas destinasi naik terus. Selama ini tidak dilakukan, ini juga nggak akan terjadi. Jadi kalau Pak Gul mau mendorong pariwisata di Sumbar, minta semua Pemda itu harus PPP. PPP ya. Kasih ke swasta semua itu destinasi, dia terima aja. Kerjasama ya. Dia terima pajak, dia terima kualitas destinasi meningkat, dia terima juga income dari penyewaan destinasi itu. Ya, nah, ini harus dilakukan. Ya, yang keempat itu cap. Ya, kawasan ekonomi khusus pariwisata ini berbeda dengan kawasan ekonomi khusus manufacturing. Yang terjadi sekarang undang-undangnya satu, mengakibatkan apa yang terjadi, yaitu dia mewajibkan harus ada satu hamparan 200 hektar. Iya. Nah, kenapa ini di manufacture diperlukan? Karena ada bea masuk, ada bea keluar, nggak boleh dia diprotek, ada bea cukainya di sini manufacture. Konsep CAT itu dulu kan khususnya untuk ini, industri. Batam ya, Batam itu. Nah, apa yang terjadi dengan diimplementasikan CAT ini? Ini Danau Toba kan Pak Diki, Danau Toba. Yang dimaksudkan kawasan ekonomi pariwisata seharusnya berupa hanya aturan main bahwa
jarak radius 1 kilometer dari bibir Danau Toba itu adalah kawasan ekonomi khusus. Karena KEK itu kan outputnya itu adalah insentif fiskal, perpajakan. Jadi kalau orang membuka industri pariwisata di sekitar 1 kilometer dari kawasan ini, dia mendapat insentif, misalnya pajaknya 10 tahun free, ya, misalnya percepatan perizinan. Harusnya begini, apa yang terjadi sekarang ini pariwisata, otoritas Toba itu adanya di sini, penjualan tanah, mencari investor kayak Mandalika, kayak apa itu sampai mampu sudah nggak akan dapat itu. Ya kenapa? Karena memang tidak ada di destinasi. Siapa orang mau berinvestasi bukan di destinasi? Nah, KEK ini sebetulnya bisa dilakukan oleh pemerintah level kabupaten. Oh gitu. Pemerintah itu kan cukup mengeluarkan undang-undang, ya. Kan KEK itu outputnya kan kemudahan. Iya. Karena dia kawasan ekonomi khusus, dia dapat kemudahan pajak, kemudahan ini. Ini kalau kemudahan itu kan bisa dilakukan dengan perda. Perda ya. Karena ini kan dapatnya PAD ujung-ujungnya. Misalkan contoh pemerintah Pesisir Selatan Iya. bilang bahwa KEK itu jadi bilang bahwa kawasan apabila pembangunan di sekitar ini radius yang disebutin ini itu akan mendapatkan kemudahan pajak sekian. Selesai jadi KEK deh. Accessibility dibikin. Accessibility dibikin, selesai jadi KEK deh. Oke. Iya. Nggak perlu kita fight bikin KEK. Sebutin nama saya, ada nggak KEK yang jalan sampai hari ini? Kenapa? Karena tidak berada di destinasi. Nah makanya kita KEK ini kan sebenarnya mafia tanah. Ya, beli tanah 200 hektar, diajuin dapat KEK, dibikinnya sama pemerintah jalan di sini. Tadi beli 100 perak, jadi 1 juta. Kan itu kerja mereka. Makanya ini harus dikoreksi kalau pemerintah menjadi fokus-fokus. Belum lagi yang kelima itu menjadi fokus adalah sumber daya manusia. 80% ya uang pengembangan sumber daya manusia di Kemenpa itu dipakai untuk STP Bandung dan STP Bali. Padahal seharusnya pengembangan sumber daya manusia itu adalah destination base, ya, human resources development. Kalau kita mengembangin Danau Toba ya spendingnya di Danau Toba dong. Kalau kita ngembanginnya di Labuan Bajo ya income-nya dialih ke Labuan Bajo, dan kan dia harus ngikutin program itu. Ini kan udah itu dihabisi di NHI Bandung, NHI Bali, lulusannya kerja di luar negeri semua. Gitu ya. Ya, orang perhotelan mau kerja di Dubai, mau kerjanya di Eropa, ya kan? Nah ini yang menjadi persoalan Iya, iya. yang harus diberesin. Betul, betul.